لله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Untuk mendapatkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jemaah yang mulia, pada subuh yang mulia ini saya dimohon Ustaz Erwandi ganti judul lain, jangan Pemilu Kada lagi. Ini hebatnya saya itu bisa setel penceramah. Katanya tentang Pemilu Kada udah komplit. Dan insya Allah kalau secara jadwal sebelum pencoblosan itu masih ada sekali lagi jadwal saya. Karena saya merasa untuknya belum. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh yang mulia ini kita akan mengangkat satu kisah yang menurut saya dan pengarang kitab ini Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam Syekh Muhammad Hassan adalah kisah yang cukup inspiratif untuk memahami kisah ini secara utuh. Setelah saya baca bahagiannya dari kitab ini, kemudian saya coba rujuk kepada beberapa kitab tafsir, tetap saya belum bisa paham secara utuh. Saya rujuk ke kitab tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh sejumlah ulama ahli di bidang tafsir, cetakan Al-Quran Malik Fahad. Artinya belum paham. Saya baca tafsir Syekh As-Sa'di, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, Taysir Al-Karim Al-Mannan min Tafsir Kalam Al-Mannan. Belum paham saya. Saya baca mungkin dalam bahasa Indonesia ini bisa lebih mudah dipahami. Tafsir Quraisy Al-Misbah, belum paham bahasa. Kemudian saya baca tafsir Syekh Wahab Az-Zuhaili Al-Munir, juga belum paham saya. Lalu kemudian saya baca tafsir Umdatul Tafsir Mukhtasar Tafsirnya Ibnu Katsir, ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir. Setelah membaca tafsir inilah saya bisa paham secara komprehensif dan utuh kisah yang akan kita angkat berikut ini, yang juga dibantu oleh kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam dan juga kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safarullah Al-Mubarakfuri, sehingga saya sampai setengah satu malam masih baca. Bisa paham ini secara komprehensif. Para jamaah rahimahullah, Syekh Muhammad Hassan mengarang kitab
kitab yang mengumpulkan tanda-tanda mendekati kiamat kubra. Itu menyebutkan, tentu berdasarkan hadis Nabi, bahwa di antara tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra itu adalah munculnya berbagai fitnah zaman yang sudah kita bahas, dan juga banyak terjadinya kebohongan dalam kehidupan ini. La taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib. Tidak akan terjadi kiamat kubra, hancurnya alam semesta, melainkan didahului oleh banyaknya fitnah zaman dalam kehidupan ini, dan juga banyak terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan derajat hasan. Di dalam hadis yang lain Sahih Muslim, Nabi SAW juga mengatakan, Inna baina yadi sa'ati kadzabi fahdharuhu. Sesungguhnya di antara akan terjadinya kiamat kubra itu bermunculan banyak pembohong-pembohong. Fahdharuhu, maka mawas dirilah terhadap mereka, jauhilah mereka. Sehingga Syekh Muhammad Hasan mengatakan bahwa memang kebohongan ini sudah terjadi dari dulu, tapi versi beliau sekarang ini memang kebohongan ini sangat dahsyat, sehingga di berbagai sendi dan aspek kehidupan terjadi kebohongan. Bahkan beliau mengatakan bencana terbesar alam dunia saat ini adalah bencana kebohongan. Azamatul a'la aqdam azamatil 'ala. Bencana terbesar dunia saat ini itu adalah bencana kebohongan. Sehingga beliau mengatakan apa? Pemimpin menipu rakyat, rakyat tipu pemimpin. Saya walaupun tak boleh menipu saja tadi, tapi kalau ada kaitan saya singgung-singgung. Nah, sekarang kita sering mendengar ya, masyarakat kita ya, yang mengambil pemberian para kontestan ini. Kemudian ada yang kemudian mengatakan, yang punya cowok mana pilih itu, mana bukan memilih buah ni cowok je. Apa yang dia katakan kita tiba? Ini orang dah jiwanya walaupun dah ini dah gini yo. Ini dah kaki jiwanya waktu itu dah gini yo. Jadi artinya apa tadi? Saling lagi. Bahkan jemaah rahimahumullah, Syekh Muhammad Hasan mengangkat satu hadis, sayati 'ala an-nas sanawat khadda'at, akan datang kepada manusia ini tahun-tahun penuh dengan kebohongan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di zaman itu apa? Orang yang bohong itulah yang dipercaya. Orang yang jujur itulah yang tidak dipercaya. Wa yukadzabu fiha al-khain wa yukhawwanu fiha al-amin. Di zaman itu orang yang mengkhianat dipercayai, orang yang jujur tidak dipercayai. Akan datang zaman seperti itu. Kita saja yang rasa kamuran kita ada belum. Orang jujur tidak dipercaya,
Artinya sekarang kalau jujur aja maju, nggak ada kasih apa-apa, nggak percaya. Kalau nipu, dipilih, dipercaya. Jamaah rahimakumullah. Syekh Muhammad Hasan mengangkat satu kisah inspiratif yang saya sebutkan. Saya harus baca berbagai tafsir untuk paham secara komprehensif. Ada kisah ini panjang, diceritakan oleh pelakunya sendiri, dan ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan karena kisah inilah turun 3 ayat dalam surah At-Taubah. At-Taubah ayat 117, 118, 119. Tapi yang akan kita bahas di 118, 119 surat At-Taubah. Saya sebutkan dulu ayatnya untuk kemudian saya tadi gambarkan kenapa ini sulit dipahami secara utuh. Kalau kita baca ayat, kita baca terjemahan, ya pasti kita tak bisa paham secara utuh. Ayat 118 surah At-Taubah berbunyi, wa 'anil thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat bihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayh thumma taba 'alaihim liyatubu ilayh innallaha huwat tawwabur rahim. Terkait dengan 3 orang, wa 'anil thalathati alladzina khulifu, yang mereka itu tidak ikut perang Tabuk. Wa dhaqat bihimul ardu bima rahabat, menjadilah bumi ini sempit bagi mereka. Di mana bumi ini luas kan, kok sempit bagi mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan mereka merasa jiwa mereka itu menjadi sempit. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih, dan mereka itu mengira bahwa tidak ada tempat untuk bersandar melainkan kepada Allah. Thumma taba 'alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, atau berlaku jujurlah kalian. Nah, ini kan pertama 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa 3 orang ini? Bumi ini terasa sempit bagi mereka, padahal bumi ini luas. Kenapa begitu? Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, mereka juga merasa jiwa mereka sempit. Kenapa? Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih, mereka mengira bahwa tidak ada tempat bersandar melainkan kepada Allah. Kenapa? Inilah yang perlu untuk jawaban. Maka ada hadis yang lengkap semuanya itu di tafsir Umdatul Tafsir, ringkasan tafsirnya diringkaskan. Itu kisah ini dinukilkan oleh pelakunya Ka'ab bin Malik dalam 3 halaman
dengan tulisannya kecil-kecil. 3 halaman dalam tafsir itu habisnya tulisannya kecil-kecil. Maka saya nggak pakai itu karena kecil-kecil. Saya pakai kitab ini di mana ini tulisannya besar-besar tapi sudah agak dipotong. Yang pokoknya di tafsir itu. Para jamaah rahimahullah, karena perang Tabuk, ya saya harus baca lagi kitab Sirah Nabawiyah tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, dan itu merupakan perang terakhir yang Nabi ikut. Perang Tabuk ini disebut oleh Al-Quran juga, dan tentu dalam sejarah Islam disebut di ayat At-Taubah 117 dengan apa? Dengan perang Ghazwatul Usrati, dengan ayat Usra atau Sa'atul Usra. Maka hati-hati bahasa Arab, kenapa harus belajar makhraj huruf, sifat huruf, karena salah pengucapannya, salah maknanya. Usrah itu artinya sulit. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan usr ada kemudahan. Tapi kalau kita baca usrah, keluarga. Perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang sulit. Wah, kenapa perang sulit? Pertama adalah jarak tempuhnya dari Madinah ke Tabuk itu jauh sekali, sampai 800 km. Kalau jalannya dengan onda, berapa lama? Menyeberangi lembah demi lembah, itu satu sulitnya. Yang kedua, itu kena di musim sangat panas, sangat panas, sehingga mereka kehabisan air, harus menyembelih onta bukan untuk makan dagingnya, minum air dan tersimpan di dalam perutnya onta. Yang ketiga apa? Itu zaman paceklik di Madinah, zaman kemarau panjang, orang kesulitan bekal makanan, sehingga mereka di dalam perang Tabuk ini satu kurma dibagi sekian banyak orang. Ini alasan ketiga. Keempatnya, kenapa disebut dengan perang sulit? Melawan pasukan Romawi yang merupakan kekuatan militer terkuat zaman itu, melawan kekuatan militer terkuat di zaman itu. Kalau sekarang lawan NATO. Maka Rasulullah SAW mengajak orang-orang kaya di Madinah untuk menafkahkan harta, untuk menyumbang hartanya, untuk membeli kuda, membeli unta, membeli bekal untuk dibawa ke perang Tabuk. Apa yang terjadi jamaah rahimahullah? Ada sejumlah orang yang tidak pergi ikut perang Tabuk. Di antaranya orang-orang munafik, karena pertimbangan tadi, jalannya aja jauh pergi, panasnya minta ampun, musuh yang dihadapi begitu banyak, pasukan yang begitu kuat, mereka mundur. Nah, salah satu yang disebut ayat ini 3, tapi yang angkat cerita ini adalah salah satunya juga yang tidak ikut ke perang Tabuk adalah Ka'ab bin Malik. Nanti yang disebut oleh ayat 2 lagi, wa 'alal thalathati alladziina khulifu, terkait dengan 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik satu. Yang kedua
yang menceritakannya pelakunya sejarah Ka'ab bin Malik. Dan karena inilah turun 3 ayat tadi dari surah At-Taubah. Apa kata Ka'ab bin Malik? Falamma balaghani annahu tawajjaha qafilan. Ini disyarah oleh Syekh Hasan. Ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara hammi وضعت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. Ini ceritanya langsung dipotong. Kalau yang lengkap tadi saya bilang di tafsir, Honda tafsir lengkap. Ini langsung dipotong karena kepanjangan sekali. Ada yang penting poinnya. Kata Ka'ab bin Malik, ketika sampai berita ke saya bahwa Rasulullah sedang balik dari perang Tabuk, atau sedikit kita sampaikan terakhir perang Tabuk itu nggak jadi perang karena musuh minta MOU berdamai saja dan membayar jizyah. Rasulullah pulang dari perang Tabuk, sampai berita kepada Ka'ab bin Malik, ini Rasulullah belum sampai ke Madinah dari perang Tabuk. Apa kata Ka'ab bin Malik? Langsung saya berpikir, bagaimana cara mengolah alasan supaya nanti kalau ditanya Rasulullah, apa alasan kamu tidak ikut, saya bisa sampaikan alasan sehingga Rasulullah tidak marah ke saya. Bagaimana cara olahnya ya? Itu dia pikir. Wasta'antu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Lalu saya minta tolong ke pakar-pakar olah dari keluarga saya. Dia datang ahli-ahli ide dari keluarganya, tolong kamu kasih tahu saya, kalau orang tanya kamu kenapa nggak ikut perang Tabuk, apa alasannya ya, biar nggak marah. Tolong dia datangi keluarganya yang ahli-ahli ide supaya dia dapat ide apa alasan dia bilang ke Rasulullah supaya Rasul nggak marah ke dia, nggak ikut perang Tabuk. Kemudian jamaah rahimahullah, dhalla yufakkiru kaifa yakhruju min sakhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madha sayaqulu lin nabi ba'da 'audatihi min ghazwati Tabuk. Terus dia berpikir, apa ya alasannya yang tepat ini supaya Rasul tak marah kepada saya. Maka jamaah rahimahullah, selanjutnya, falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walla qadiman zaha 'anni al-batil wa 'araftu anni lam akhruj minhu abadan bi shay'in fihi kadhib. Ketika sampai berita ke dia Rasulullah sudah mendekat, kata Rasulullah Arab pro. Lalu kemudian berubah dia pikirannya, hilang pikiran buruk dari dia. Lalu dia berpikir, gak bisa saya untuk keluar dari kemarahan Rasulullah itu untuk berbohong kepadanya, gak mungkin saya lakukan, gak mungkin. Yang tadi dia udah kumpulin ide itu, udah datangi berbagai ahli ide, Rasulullah mendekat, sudah mau sampai, berubah dia pikirannya. Mana mungkin ada dia. Mungkin. Maka kemudian jamaah rahimahullah, apa yang terjadi? Fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Lalu sudahlah saya putuskan, saya mesti jujur. Saya mesti jujur.
Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Rasulullah itu kalau sampai ke Madinah dari satu perjalanan itu enggak masuk ke rumahnya, walaupun rumahnya dekat, masuk dulu ke masjid. Jadi tradisi Rasulullah kalau sampai dari perjalanan itu ke masjid dulu. Fayarka'u fihi rak'ataini thumma jalasa lin-nasi. Rasul lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu beliau duduk untuk menampung kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada orang ingin jumpa. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna fatafiqu ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajula. Mulailah datang satu persatu orang-orang yang enggak ikut perang Tabuk. Lalu mereka itu menyampaikan alasannya kenapa enggak ikut perang Tabuk, dan mereka bersumpah, saya enggak ikut karena gini-gini. Sumpah ya Rasulullah, datang si lagi saya karena ini demi Allah. Berapa orang kata Ka'ab bin Malik? Lebih 80 orang yang enggak ikut perang Tabuk mendatangi Nabi, kemudian menyampaikan alasan dengan bersumpah. Apa? Sebab mereka enggak ikut perang Tabuk. Kenapa kata Ka'ab bin Malik? Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyyatihim wa bai'ahum wa astaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah. Lalu Rasulullah menerima alasan-alasan mereka tadi kenapa enggak ikut, karena mereka bersumpah, saya enggak ikut karena ini demi Allah. Ini padahal orang-orang munafik. Lalu Rasulullah menerima mereka alasannya dan menghukum dengan apa yang mereka bilang. Soal apa dalam hati mereka diserahkan kepada Allah. Kata Ka'ab bin Malik, apa faji'tuhu, lalu datanglah giliran saya. Tadi dia sudah komitmen, saya tidak bisa mau ke Rasulullah, saya mau apa adanya. Falamma sallamtu alaihi tabassama tabassuman mughdab. Ketika saya beri salam kepada Rasulullah, beliau senyum-senyum marah. Tabassama mughdab. Rasulullah, saya beri salam senyum marah. Abungnya keluh. Thumma qala ta'al. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Rasul mengatakan, sini kamu. Lalu saya datang sampai kemudian saya duduk di hadapannya. Faqala li, ma khallafaka lam takun qad istabta'ta dhahrak, ay lam tashtari al-labata allati satakhruj biha ila al-qital. Apa alasan kamu enggak beli kendaraan untuk ikut perang Tabuk? Apa alasanmu? Kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik. Faqultu bala inni wallahi law jalastu 'inda bayrika min ahli dunya la ra'aytu an sa'khruju min sakhatihi bi'udhri wa laqad u'titu jadala. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, kalau sekiranya yang saya hadapi bukan engkau ya Rasulullah, tapi ahli dunia, maka sungguh aku akan cari alasan untuk bisa keluar dari kemarahannya, dan aku ini memang diberi kelebihan oleh Allah, bukan olah alasan. U'atitu jadala, saya ini ahli olah. Kalau sekiranya orang lain yang saya hadapi bukan engkau, saya akan cari-cari alasan biar orang itu tak marah dengan saya, dan saya ahli alasan. Kata Ka'ab bin Malik. Kemudian jemaah rahimahumullah, dilanjutkan lagi, walakinni wallahi laqad 'alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi
karena saya sampaikan alasan yang itu saya bohongi. La yusikanna Allah an yuskhitaka alayya, ay law kadhabtu alayka al-an wa radita anni fayutli'uka Allah ala kadhibi wa sataskhatu alayya ma hayyatu. Kalau sekarang saya bohong kepadamu Rasulullah, lalu saya olah alasannya, ini poin, lalu engkau terima alasan saya dan kau tak marah kepada saya, tapi saya takut suatu hari Allah akan membongkar kebohongan saya dan engkau akan murka kepada saya selama-lamanya. Saya takut kalau sekarang saya bohong, olah alasannya apa, engkau mudah ridho, sudah terima alasan saya nggak ikut perang Tabuk, tapi saya yakin suatu hari ke depan Allah akan beritahu kepadamu bahwa saya ini bohong, maka engkau akan marah kepada saya selama-lamanya. Kata kami di mana? Kemudian jemaah rahimakumullah, wa la in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwa la wallahi ma kana li min udhri wallahu la kuntu qattan aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anka. Kata Ka'ab bin Malik, tapi kalau saya menyatakan sejujurnya kepadamu, maka yang saya harap adalah apa? Kemaafan dari Allah. Maka demi Allah Rasulullah, saya tidak punya alasan tidak ikut perang Tabuk. Demi Allah, waktu perang Tabuk saya dalam keadaan sangat kuat secara fisik dan saya dalam keadaan sangat kuat secara ekonomi. Saya tidak punya alasan tidak ikut perang Tabuk. Saya sampaikan sejujurnya. Kata Ka'ab bin Malik. Mendengar ini, jemaah rahimahullah, apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, amma hadha faqad sadaqa, fakum hatta yaqdi Allah fi amrika. Nah, ini jujur. Sudah, silakan pergi. Semoga Allah memberikan tanggapan terhadap sikap kejujuran. Jamaah rahimakumullah, ini tidak saya baca lagi karena panjang ayatnya. Saya sampaikan saja. Setelah itu orang-orang pada mengikuti Ka'ab bin Malik ini dan mengatakan kepadanya, kami tak pernah mendapati kamu itu buat dosa kecuali kali ini, dan cukuplah dosamu itu kamu diminta ampun oleh Rasulullah kepada Allah. Taubat kamu, taubat kamu, taubat kamu. Diikuti terus orang yang bilang tadi, taubat kamu, taubat kamu. Enggak tangan dia. Dia tanya, ada enggak orang lain yang kayak saya? Kata orang ini, ada dua orang lagi. Siapa? Disebutkan pertama Hilal bin Umayyah, yang kedua adalah Murarah. Bagaimana mereka? Sama seperti kamu, mengatakan sejujurnya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga sama katakan kepada mereka, ya sudah, silakan pergi. Semoga Allah merespon sikap kalian. Sama persis, jujurnya sama, respon Rasulullah sama
nanti saya coba kumpulkan dalil-dalil. Ya. Kita ini suka sekali dalam hidup ini di mana-mana ketawa. Bapak takziah orang mati berlakib. Dengar pukul kawan dikit. Di bawah rumah kaki tadi. Tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Apa yang terjadi jamaah yang mulia? Dua orang, Hilal ibni Umayyah dengan Mu'arraf ini pulang ke rumahnya, enggak keluar-keluar, menangis sampai 50 hari, 50 malam. Menangis 50 hari, 50 malam. Kenapa? Karena tak ada alasan, tak ikut merangkap. Kenapa? Tak ikut menyesal, mereka tak usah. Walaupun sudah berlaku jujur kepada Rasulullah, tapi merasa tak usah. Sehingga di rumah tak lupa-lupa menangis terus. Bukan 1 hari, 2 hari, 50 hari, 50 malam. Tapi katakan apa? Saya orang kuat. Tidak ada duduk di rumah. Saya pergi ke masjid untuk salat. Saya pergi ke pasar. Kalau saya pergi ke masjid, sengaja saya salat dekat Rasulullah di belakang biar tengok saya. Kata Ka'ab. Tapi ketika saya curi pandangnya, lalu beliau kemudian palingkan wajahnya dari saya. Bahkan Rasulullah kemudian apa? Memerintahkan orang-orang Muslim yang ada di Madinah tidak boleh ngomong dengan 3 orang ini bekor. Maka Ka'ab bin Malik ini tak ada yang ngomong dengannya satupun. Rasulullah pun dia beri salam, dia harap dia menjawab kita dulu. Hanya jawab. Maka karena itulah dia kemudian merasa apa? Merasa dunia ini begitu sempit. Padahal dunia ini luas. Karena apa? Karena pertama dosanya enggak ikut perang Tabuk. Yang kedua apa? Rasulullah enggak ngomong dengannya. Orang-orang lain juga diperintah Rasulullah jangan ngomong dengan 3 orang ini. Lalu mereka merasa juga jiwanya jadi sempit sudah. Lalu ketika sampai hari ke-40, malah datang utusan Rasulullah kepada Ka'ab. Ka'ab, ada pesan dari Rasulullah. Kamu enggak boleh mendekati istrimu selama 10 hari. Enggak boleh dekat, maksudnya kayak mana? Aku cerai atau kayak mana? Bukan, pokoknya enggak boleh dekat. Lalu dia bilang ke istrinya, Dek, udah kamu pulang ke keluarga kamu ya. Ada perintah Rasulullah kamu yang dekat dengan kamu 20 hari pulang. Lalu utusan Rasulullah datang juga kepada 2 orang yang menangis di rumah dia tak keluar. Hilal bin Umayyah dengan Mu'arraf menyampaikan hal yang sama. Itu setelah 40 hari mereka enggak ngomong dengan Rasulullah, mereka tak ngomong dengan kaum muslimin satu, tak boleh ngomong dengan mereka. Maka kemudian istrinya Hilal ibni Umayyah datang kepada Rasulullah, mengatakan apa? Rasulullah, engkau meminta Hilal tak boleh mendekati istrinya selama 10 hari. Ketahuilah Rasulullah, Hilal itu orang tua sudah tak sanggup apa-apa lagi dan tak ada pembantu. Izinkan saya tetap berkhidmat kepadanya. Lalu dia diizinkan karena suaminya ini sudah uzur, tak ada pembantu, tak bisa apa-apa lagi. Kata Rasulullah, yang penting jangan mendekatimu, dalam makna laki-laki yang mendekatimu. Kata istrinya, apa mendekati kalaki? Kemudian jamaah rahimahullah, keluarga Ka'ab bilang sama Ka'ab bin Malik, istrinya Hilal itu diberi izin Rasulullah untuk tetap berkhidmat. Coba
ini. Apa kata Ka'ab? Yang tua hijau, yang muda yang hijau, kenapa saya mana hijau? Yang hijau kau tak buku, kat rumah anak tuan, pada hijau lu muda. Enggak datang. Sampailah hari ke-50 mereka dibekorkan. Datanglah kemudian semua di atas bukit yang dia dengar. Hai Ka'ab, kabar gembira, kabar gembira. Taubatmu sudah diterima oleh Allah. Taubatmu diterima oleh Allah. Sujud Ka'ab ini dan dia datang ke masjid menjumpai Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, Allah sudah menerima taubat kalian. Kata Ka'ab, ini yang terima engkau Allah. Allah yang terima taubat kalian. Allah telah turunkan barusan ayat tadi, At-Taubah 117, 118, 119. Wa'ala thalathatil ladzina khulifu, terhadap 3 orang yang tak ikut perang Tabuk, hatta dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat, ketika sudah bumi yang luas ini terasa sempit bagi mereka. Allah alaihim anfusuhum, lalu merasa diri mereka sudah sempit. Maka kemudian apa? Waqannu anna malja'a min Allah illa ilaih, lalu mereka meyakini bahawa tidak ada tempat berlindung melainkan kepada Allah. Maka Allah telah terima taubat mereka. Jemaah rahimahullah, apa kesimpulannya? Kata Syekh ini, atau saya baca dalam ini karena tafsirnya besar, bawaannya payah, saya bawa ya. Apa kata Ka'ab bin Malik lanjutannya di tafsir atau tafsir? Qala Ka'ab mengatakan, fa wallahi ma an'ama Allah 'alayya min ni'matin qattun ba'da an hadani lil Islam a'dham fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin alla akuna kadabtuhu fa ahlaku kama halaka alladhina kadabuhu. Demi Allah, kata Ka'ab, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya setelah memberi hidayah. Dia sebenarnya bukan Islam, orang-orang Ansar kafir. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya setelah diberi hidayah masuk Islam dalam hidup saya, melainkan saya diberi petunjuk untuk tetap berlaku jujur kepada Rasulullah, tidak membohonginya, mencari-cari alasan waktu perang Uhud, sebagaimana orang-orang munafik lain akal-akali alasan biar Rasulullah tidak marah. Apa kesimpulan kata Syekh Saleh Syekh Muhammad Hasan? Beginilah, pertama, kejujuran sampai menurunkan ayat untuk ujian bagi orang-orang yang bisa berlaku jujur, sehingga tak orang ini tak orang itu tetap bertahan. Oh, saya lupa sikit, ini penting. Jadi ketika si Ka'ab ini tadi, Rasulullah tak ngomong dengannya, kaum muslimin tak ngomong dengannya, datang pedagang dari negeri Syam, bawa surat, minta bagaimana sampai berita ke negeri Syam dari pemimpin Syam, kesat namanya orang Romawi. Apa isi surat ketika dia baca? Ka'ab ini bisa baca tulis. Isinya, kamu kan sama Rasulullah sudah dibiarkan orang-orang tak mau ngomong dengan kamu kan? Itu kan? Gimana kamu? Makanya ayo pergi ke sini ikut agama kamu. Nyata hidup ni agama kamu. Hidup ni. Dapat surat dia dari pemimpin Indonesia. Yang doa hidup ni. Tapi
Aminah wa ana wa tapi itu tidak membuat goyah Ka'ab bin Malik. Tetap bertahan dengan kejujuran. Sehingga turun dan Allah sudah menerima taubatnya. Allah telah menerima taubatnya. Jamaah rahimahullah, lihat ayat yang dipasang setelahnya apa, langsung buka kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, hai orang bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, berlaku jujurlah dalam hidup ini. Jujur itu akan menyelamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.